Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan oleh Allah kembali dalam rangka untuk membuat konten positif yang insyaallah dengan memberikan tema Islam butuh pemuda. Dan kali ini saya bersama Karafil, hanya dengan Karafil kita saat ini persos ya. Dan mungkin di video-video sebelumnya teman-teman melihat Kak Ruli, dan pada kali ini Kak Ruli tidak bisa hadir ya, karena mungkin ada kesibukan lain. Nah, jadi saya akan bertanya kepada Karafil, kira-kira apa gambaran atau menurut Karafil kondisi pemuda saat ini itu bagaimana? Nah, jadi kondisi pemuda di akhir zaman atau di zaman sekarang ini itu bagaimana kondisinya, Karafil? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut saya untuk pemuda atau kondisi pemuda saat ini, kalau menurut saya itu masih banyak masih banyak mainnya, masih banyak lalainya, masih banyak menyia-nyiakan waktu bergunanya. Jadi masih terkategori pemuda yang masih jauh dari yang namanya pemuda yang bisa memberikan perubahan kepada Islam. Jadi ya mungkin itu juga termasuk saya diri saya pribadi ya. Bukan bercerita tentang orang lain, tapi mungkin diri saya pribadi juga yang mungkin belum bisa belum bisa memberikan kontribusi, tapi alhamdulillahnya saya berusaha untuk bisa berkontribusi lebih untuk Islam. Jadi seperti itu Kasab. Kalau menurut saya untuk pemuda saat ini ya masih banyak mainnya, belum terlalu fokus untuk belajar tentang Islam, bagaimana untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Jadi kita juga, apalagi kita kan sebagai agen perubahan, pemuda itu kan yang dibutuhkan dari pemuda itu kan adalah semangatnya, semangat yang menggelora agar supaya bisa memberikan perubahan kepada Islam. Itu juga kan yang disebutkan oleh presiden kita dulu, yang dimana dia menyatakan, beri aku 10 pemuda maka akan kugunjangkan dunia. Jadi seperti itu Kasabel tentang pemuda saat ini menurut saya. Terima kasih untuk Karafil. Jadi Masya Allah. Nah, jadi menurut Karafil kondisi saat ini itu, kondisi para pemuda saat ini itu banyak mainnya, lalainya kan. Jadi dan maksudnya Karafil di sini, mereka bisa menjadi baik karena mungkin mereka kurang fokus terhadap agama, atau mungkin mereka belum terlalu mementingkan ya bagi saya. Dan itu nyata, saya lihat fakta ya. Saya berbicara tentang fakta ini. Nah, jadi kira-kira para pemuda itu bisa sih menjadi baik? Bisa ternyata Karafil, karena Nabi itu menyampaikan bahwa kuntum khairu ummah, kita adalah umat yang paling baik. Nah, kapan ta'muruna bil ma'ruf, ketika kita mengajak orang-orang untuk berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang orang-orang untuk berbuat kemungkaran. Nah, jadi itu kita itu mampu dan bisa menjadi pemuda yang baik ketika kita mau mengajak dan melarang untuk orang-orang berbuat kebaikan, dan melarang orang-orang untuk berbuat kemungkaran. Nah, jadi ada pertanyaan kedua Karafil dari saya dan mungkin dari teman-teman lain. Kira-kira apa kontribusi Karafil yang sampai sekarang ini yang sudah Karafil berikan kepada Islam? Kontribusinya Karafil mungkin ini bisa memotivasi teman-teman yang di luar sana, atau teman-teman yang insya Allah akan menonton video ini, dan mungkin teman-teman yang ada di sekitar kita. Oke, kalau pribadi saya sendiri, untuk kontribusi saya ya terbilang masih kurang ya Kasabril, karena mungkin yang saya lakukan ya masih belum bisa
memberikan perubahan kepada Islam. Jadi saya hanya bisa belajar, memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin itu yang saya bisa perbaiki, dan belajar untuk menyampaikan kebaikan di media sosial. Dan setidaknya Allah itu tahu bahwa saya berpihak di mana. Ya, alhamdulillah kan saya berpihak di Islam, di agamanya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Setidaknya Allah itu tahu bahwa kita itu berpihak di agamanya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dengan kontribusi yang sedikit, setidaknya ada yang kita perbuat untuk Islam. Jadi seperti itu Kak Sabril. Masya Allah. Nah, jadi kontribusinya Karafil itu dia berusaha untuk memperbaiki diri, kemudian belajar, kemudian apa lagi? Berusaha untuk menyampaikan segala sesuatu lewat konten. Nah, jadi itu yang berbau-bau hal positif. Nah, jadi kita bisa teman-teman seperti Karafil tadi, dan mungkin kita berkontribusi dulu ke diri kita sendiri, fokusnya ke diri kita sendiri dulu, lebih memperbaiki diri. Ya, karena ada satu ayat Karafil itu di surah Al-Kahfi itu disebutkan para pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Nah, jadi itu yang artinya kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar, bahwa ada pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berikan petunjuk, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu tidak akan diam. Allah itu tidak akan lihat begitu saja, tidak. Allah itu akan memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada kita. Bahkan diperluas jalan kita untuk berbuat kebaikan menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita mampu berkontribusi, teman-teman. Apapun yang kita punya, jadi kita harus berkontribusi. Entah itu kita seorang gamers, entah itu kita seorang guru, entah kita seorang petani, pedagang dan sebagainya, itu kita bisa berkontribusi dalam Islam, dalam dakwah. Nah, jadi bagaimana dengan caranya? Minimal memperbaiki diri, ya, minimal memperbaiki diri dan meninggalkan hal-hal yang mungkin yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membuat atau menjaga syariat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, melakukan syariat yang telah Allah perintahkan kepada kita umat Islam. Nah, di pertanyaan ketiga Karafil, dan mungkin ini akan muncul atau akan timbul dari teman-teman yang insya Allah akan menonton video ini. Pertanyaannya, kira-kira apa solusi kita, ya, solusi kita saat ini yang insya Allah pemuda yang mau berkontribusi dalam Islam, kira-kira apa solusinya Karafil agar pemuda-pemuda saat ini itu mampu berkontribusi, kemudian mau berkontribusi dan mau membersamai kita, mendukung dan mensupport kita menurut Islam. Nah, jadi itu pertanyaannya Karafil, solusinya. Oke, jadi kalau untuk solusi, bagaimana caranya agar supaya mereka itu bisa berkontribusi untuk Islam, pemuda-pemuda saat ini. Kalau menurut saya, ya, kita juga harus jangan cuma diam juga. Kita juga harus bersama mereka atau mengajak mereka kepada kebaikan yang sehingganya itu bisa membuat mereka bisa berkontribusi minimal sedikitlah untuk Islam. Jadi seperti itu Kak Sabil, kita harus jangan cuman karena kita fokus memperbaiki diri kita, jadi kita juga kurang bergaul dengan mereka, orang-orang yang mungkin belum baik. Semata-mata iya, karena mungkin kita juga masih fokus kepada diri kita, tapi jangan seperti juga ya, karena tugas kita itu sebagai umat muslim itu menyampaikan kebaikan, mengajak kepada kebaikan, dan
mengajak mereka untuk bersama-sama kita di dalam jalan yang insya Allah benar ya. Jadi seperti itu Kak Sabril, kita harus banyak bersama mereka. Jangan juga kita, karena mungkin kita mengaku sudah baik, tapi jangan baik sendiri juga, karena surga hanya Allah itu luas. Jadi rugi kalau cuman kita-kitanya saja ini yang dalam, yang insya Allah. Tapi kan itu kan belum bisa jaminan kita akan masuk surga. Tapi ya berdoa sajalah, insya Allah kita bisa menjadi penghuni-penghuni surga. Makanya dari itu kita harus bisa mengajak juga kepada teman-teman kita yang belum baik ini. Jangan juga kita sudah merasa baik tapi kita belum mengajak mereka. Bahkan itu kan bisa saja itu mereka menarik kita karena apa ya? Karena kita belum mengajak mereka. Bisa jadi itu. Iya, karena memang mereka bisa menarik kita kepada neraka karena itu tidak mengajak mereka kepada kebaikan. Jadi seperti itu Kak Sabril kalau menurut saya. Oke. Nah, jadi menurut Kak Rafil teman-teman, jadi solusinya itu kita itu usahakan semata-mata tidak peduli, jangan kayak gitu ya. Jadi kita harus membersamai mereka, kita harus mengajak mereka, kita harus menyampaikan bahwa ini salah, ini adalah benar. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kita itu adalah umat yang baik. Ya, ta'muruna bil ma'ruf, ketika kita menyampaikan kebaikan, kemudian melarang orang-orang untuk berbuat kemungkaran. Nah, jadi ini insya Allah menjadi motivasi, dan insya Allah ini teman-teman bisa jadikan contoh ya, entah itu dari pemuda sekarang ini, kontribusi kita dalam Islam, kemudian solusi kita dalam Islam. Insya Allah ini akan menjadi motivasi dari teman-teman, dan insya Allah ini akan menjadi motivasi kita sendiri, baik itu saya ataupun Kak Rafil, dan mungkin dari keluarganya kita ya. Dan saya cukupkan video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.